Ya pemirsa, terima kasih yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kita di kali ini, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda untuk bisa bergabung dan juga berpartisipasi secara aktif melalui line telepon dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bisa mengajukan pertanyaan seputar portofolio investasi Anda. Dan langsung saja pemirsa, saya undang untuk bisa mengulas lebih lanjut bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan terkini dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo selaku Head of Research Creative Trading System. Selamat sore Pak Arga. Selamat sore, Mas. Ya, apa kabar Pak Arga? Baik-baik, sehat-sehat. Baik, semoga selalu sehat. Baik Pak Arga, ini langsung saja saya ke posisi indeks harga saham gabungan yang hari ini kembali ditutup di teritori negatif melemah 0,83%. Apa yang bisa kita cermati dari sepanjang perdagangan hari ini? Ya, saya rasa penurunan ini cukup didukung oleh niat beli investor lokal yang begitu besar sehingga asingnya bisa jualan cukup banyak. Jadi cukup wajar lah kalau IHSG mengalami penurunan 0,8%. Ini menandakan lokalnya masih cukup kuat karena asing hari ini jualan udah hampir 1 triliun tapi lokalnya masih kuat nampung. Jadi kurang lebih isunya itu, dan menurut saya ini masih cukup wajar karena investor asing masih terus jualan. Jadi ya idealnya sih harga IHSG-nya akan cenderung turun sampai investor asing memutuskan masuk lagi suatu hari nanti kayak gitu. Oke. Tapi apa kemudian yang bisa kita lihat begitu Pak Arga? Kenapa kemudian akhirnya nilai net sell dari asing ini begitu tinggi di saat investor domestiknya justru berlomba-lomba untuk melakukan pembelian? Justru karena itu, Mas. Karena kalau orang jualan kan harus ada yang beli. Oke, jadi minat belinya masih lebih tinggi begitu ya? Ya, minat beli investor lokal tinggi dan itu dimanfaatkan oleh investor asing untuk jualan karena net sell asing kan artinya investor lokal berlomba-lomba membeli gitu, dan karena IHSG dikendalikan oleh asing jadi sangat wajar kalau IHSG-nya turun ketika asing jualan. Oke. Jadi memang akhirnya bisa kita katakan tidak ada sentimen utama yang begitu mendominasi, memang murni ini aksi antara pemenuhan supply dan demand saja. Oh ya, memang bursa saham kan cuma ditentukan bid and offer, Mas. Sisanya hanya berita saja yang disambung-sambungkan. Oke, meskipun kita tahu memang sejumlah pelaku pasar masih menanti begitu ya disebut beberapa data perekonomian terbaru, kemudian juga hasil Fed minutes meeting begitu. Tapi Anda lihat itu tidak terlalu dominan Pak Arga sampai hingga hari ini? Ya, saya rasa sih enggak. Kita tentunya masih ingat hari Kamis kita takut PSBB, seakan-akan toko tutup itu bisa nurunin IHSG, padahal tentunya itu nggak ada hubungannya toko yang tutup sama bid offer di market, dan kita tahu bahkan hari Senin untuk menyambut menyambut PSBB IHSG naik lagi gitu. Jadi kalau saya sih mungkin banyak orang kalau saya sih nggak peduli gitu-gituan kayak gitu, karena kita tahu harga saham ditentukan oleh pelaku pasar. Aksi pelaku pasar kejadian di luar bisa menyebabkan pelaku pasar bertindak ya. Misalnya PSBB bisa menyebabkan pelaku pasar jualan atau bisa menyebabkan pelaku pasar beli, dan tergantung pelaku pasarnya sendiri aja gitu, nggak usah. Kalau saya sih nggak terlalu pusing menghubungkan sama sentimen gitu. Oke, jadi memang tidak bisa juga langsung kita katakan inline dengan apapun isu yang ada begitu ya? Betul. Baik, Pak Arga, jika saya lihat ini indeks harga saham gabungan memang kita lihat kemarin juga mengalami penurunan lebih dari 1%, saat ini memang masih di bawah 1%, tapi sebetulnya proyeksinya ke depan atau dalam jangka pendek indeks ini akan bergerak kemana Pak Arga? Kalau mungkin dengan maraknya aksi jual asing dalam jangka pendek, mungkin idealnya IHSG agak turunan dikit lah. Dari level selama ini di 5.000-an gitu, mungkin kalau bisa turun di sekitar di bawah 5.000 itu lebih ideal lagi buat lebih nyaman lagi buat kita trading, karena istilahnya dana asing kan fondasi IHSG. Kalau fondasinya diturunkan wajar kalau bangunannya which is IHSG itu sedikit turun dikit, tapi saya nggak melihat koreksi yang jauh lebih besar dari sekitar 4.800-an seperti itu, dan menurut saya akan lebih nyaman kalau IHSG di situ daripada IHSG di sini kalau kita berbicara trader harian seperti itu. Oke, jika memang view-nya trading harian ini lebih nyaman, agak lebih rendah lagi begitu ya. Tapi apakah kemudian jika memang ingin masuk di harga saat ini masih harus sabar-sabar sedikit terlebih dahulu begitu Pak Arga? At least kalau saya masih sabar-sabar dulu aja, berharap lebih turun karena saya kebetulan sudah jualan beberapa hari yang lalu, jadi saya sih sabar. Cuma tentunya beda kondisi, beda strategi kayak gitu. Cuma kalau saya sih sabar-sabar dulu. Oke, tapi apakah kemudian ada level-level lebih tinggi juga yang menurut Anda berpotensi untuk dicapai mungkin dalam jangka yang agak sedikit lebih panjang begitu jika memang view-nya tidak harian?
Kalau saya sih biasanya saya nggak berani untuk membuat target IHSG lebih tinggi kalau asingnya masih dalam masa jualan seperti sekarang. Karena sampai kapan asing jualan itu murni keputusan mereka. Kayak kita jualan saham kan nggak diatur oleh regulasi, nggak diatur oleh ekonomi. Jadi kalau saya sih belum berani ngasih rekomendasi jualan, rekomendasi lebih tinggi kalau asingnya masih jualan. Kalau someday balik lagi, baru itu dimulai. Cuman daripada kita nebak-nebak, mending kita tunggu aja. Toh tiap hari kita bisa lihat kok asingnya net buy atau net sell. Ngapain kita capek-capek nebak, wong yang mutusin asing juga. Oke, Gitu. baik. Jadi memang akhirnya yang di-highlight adalah potensi untuk kemudian melakukan akumulasi beli jika memang ada koreksi kembali dari indeks harga saham gabungan. Nah, ini saya bergeser juga ke saham top loser. Salah satunya ada sektor perbankan yang lagi-lagi menjadi salah satu penyumbang top losers pada hari ini. Ada Bank Sentral Asia. Pak Jonathan, kita lihat ini terkoreksi 1,88% ke level 28.750 dengan nilai turnover mencapai 918,2 miliar rupiah di hari ini. Bang BCA, dari Anda sendiri apa yang bisa kita cermati juga dan mungkin bisa menjadi saran bagi para pemirsa? Sama kalau Anda lihat Bank BCA hari ini beberapa hari terakhir malah hampir setengah outflow IHSG itu dihasilkan dari Bank BCA. Hari ini sendiri asing jualan 505 miliar kayak gitu. Saham BCA ya kalau strategi bagi orang yang netral ya kan. Kalau orang sudah beli di 32.000 tentu strateginya beda gitu. Sekarang 28.000. Cuma bagi yang netral menurut saya kita tunggu aja aksi jual asing meredah, syukur-syukur nanti dia balik lagi baru kita masuk gitu. Karena sejauh ini tampaknya minat beli lokal masih tinggi di BCA. Jadi itu masih terus bisa dimanfaatkan oleh asing untuk terus jualan seperti itu. Oke, minat beli tadi yang cukup tinggi didominasi oleh investor domestik sehingga akhirnya dimanfaatkan peluangnya oleh investor asing. Tapi jika saya tanyakan support dan resisten terdekat, boleh Pak Arga untuk bisa menjadi acuan? Supportnya mungkin kalau kita melihat penurunan hari ini mungkin idealnya mungkin di 28.000 kayak gitu. Tapi ya 28.000 Anda lihat lagi balik lagi kalau minat belinya masih tinggi, asingnya masih jualan, ya turunin lagi supportnya seperti itu. Oke, jadi memang tadi support pertama yang bisa diperhatikan di level 28.000, tapi dengan catatan tetap perhatikan bagaimana kemudian aksi jual yang dilakukan begitu ya oleh investor asing. Betul. Baik, itu tadi Bank Sentral Asia, ulasan singkat dari Pak Arga. Sementara ada penelpon yang masuk sore hari ini. Halo, selamat sore Pak atau Ibu. Ya, sore. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Linda di Surabaya ya. Oke, silakan Ibu untuk disampaikan pertanyaannya. Ya, sore Pak. Pak, Ya. saya tolong tanya ya untuk entry levelnya BRIS sama SSIA. BRIS dan SSIA begitu ya? Sudah Lalu punya posisi Bu? Oh, belum, yang itu belum. Jadi Oke. entry levelnya ya. Baik. Terus DOIT ya Pak. Oke. Saya udah punya di posisi 272. 2002. 272. Oke, 272. Mohon maaf. DOIT di 272 begitu ya, Bu? Ya, gimana untuk minggu ke depan ini ya Pak, 1 minggu? Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya, Bu. Ya. Ya, baik. Ini sepertinya cukup semangat sekali sudah ada penelpon yang masuk di segmen ini. Pak Arga, sepertinya boleh saja langsung kita jawab. Tadi pertanyaan terkait dengan entry level, BRIS dan juga SSIA. Kita ke BRI Syariah terlebih dahulu, Pak Arga. Oke, kalau BRIS, saya nggak beli saham ini, jadi nggak terlalu mantau. Cuma kalau saya lihat, di level saat ini mungkin cukup menarik ya. Kalau memang style Ibu ini sepertinya fokus di saham-saham yang naik tinggi. Sementara kita beda gaya. Kalau saya senang di saham-saham yang udah terpuruk kayak gitu. Cuma BRIS ini saya rasa di level saat ini cukup menarik. Kalau bisa dapat 850 tentu lebih menarik lagi. Harapan kita kepentingan yang sama untuk menaikkan BRIS selama ini masih bisa berlanjut. Karena kalau saya lihat sekilas sih belum ada aksi profit taking yang besar di kisaran harga 850 sampai 950-an. Jadi saya masih cukup ini mungkin masih bisa dikerek lebih tinggi lagi saham BRIS. Oke, masih bisa dikerek lebih tinggi lagi. Current price juga cukup menarik. Sementara jika bisa bergerak ke 850 akan lebih seksi lagi begitu ya Pak Arga? Betul. Untuk BRIS. Baik, itu BRIS semoga bisa menjadi catatan untuk entry level. Kemudian ada SSIA tadi yang ditanyakan Pak Arga. SSIA sebentar saya lihat. Ya, SSIA jika kita lihat hari ini naik 6,44%. Ya, kalau ditanya saya sih saya ngerasa saham seperti ini sudah terlalu mahal ya. Sudah karena terlalu mahal, oke. Kalau gaya beli orang kan berbeda-beda. Kalau saya
lebih suka buy on weakness, saya nggak berani merekomendasikan beli untuk saham yang mungkin udah di level tertingginya, bahkan sejak bulan Juli lalu ketika IHSG begitu jatuh, saya nggak melihat saham seperti ini pilihan. Cuma kalau mungkin saya cek sebentar pergerakan hari ini, misalnya kita lihat siapa aja yang beli kayak gitu. Mungkin saya coba cek sebentar. Kalau SSIA, ya so far masih pembeli BCI Sekuritas, beberapa investor retail masih melakukan aksi jual, ya cukup bagus sih menurut saya SSIA. Cuma untuk entry saya nggak berani, cuma saya bisa bilang nih saham ini masih dikumpulkan pemain besar, at least dalam beberapa hari terakhir kayak gitu. Oke, masih. Mungkin strateginya disesuaikan dengan gaya masing-masing aja. Oke, tapi adakah kemudian level yang bisa diperhatikan? Apakah kemudian pergerakannya cenderung akan kembali naik kembali atau seperti apa Pak Arga? Kalau level yang diperhatikan mungkin yang 450 karena level tertinggi terakhir kan di situ. Mungkin level itu yang dilihat karena berarti kalau sampai menyentuh level situ memang berarti kuat banget momentumnya pembeliannya saat itu. Kalau sampai bisa dikerek sampai level tertinggi lagi sejak masa pandemik kayak gitu. Oke, 450 ini juga masih berpotensi meskipun sepertinya Pak Arga belum berani dalam tanda kutip merekomendasikan untuk bisa masuk. Kalau saya belum berani untuk beli kayak gitu. Baik, oke, itu untuk BRIS dan juga SSIA. Sementara satu lagi ada DOIT. Nah, ini sudah punya posisi Pak Arga di 272. Bagaimana kemudian satu minggu ke depan atau beberapa waktu ke depan saran atau rekomendasinya untuk DOIT? Oke, sebentar ya, 272. Ya. Kita coba lihat untuk DOIT. Hari ini terkoreksi 2,38% ke level Rp246 per saham. Sementara jika kita lihat secara year to date, DOIT melemah 12,14%. Kalau saya sih masih cukup optimis ya. Tentunya kalau saya jadi ibu yang tadi bertanya, daripada beli SSIA, mendingan saya average down di DOIT. Karena karena DOIT kan murah, seperti saya bilang. DOIT sudah turun lumayan beberapa hari ini. Kayak gitu, saya lebih prefer, dan saya bisa melihat beberapa hari ini juga terlihat investor retail jualan cukup banyak di saham ini. Jadi masih bisa diperhatikan lah untuk DOIT. Oke, average down untuk DOIT di level saat ini berarti sudah mulai boleh dilakukan averaging ya Pak Arga? Bisa atau lebih bisa 240. Kalau ini kan udah tutup juga 240 besok mungkin lebih menarik kayak gitu. Oke, bisa lebih menarik. Kemudian averaging down sepertinya strategi yang disarankan begitu ya dari Pak Arga untuk saham DOIT. Baik, semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan terkait BRIS, SSIA dan juga DOIT. Pak Arga, kita masih punya 2 segmen lagi begitu ya. Kita akan sambung saja. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.